masyaikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabul Hajj babu fadlihi wa bayani man furidu alaih. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana al-fadlu bnu Abbasin radhiyallahu anhuma radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khas'am faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syakki al-akhar faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adarakat abi shaykhan kabiran la yasbutu ala rahilati fa ahujju anhu qala na'am wa zalika fi hajjatil wada' muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala al-musannifu rahimahullah Kitabul Hajj. Berkata Al-Hafidh rahimahullah, kitab haji, kitab tentang haji, tentang keutamaan haji dan penjelasan orang-orang diwajibkan haji. Hadis ke-597 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya pernah Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Pernah Fadl bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Fadl dan ayahnya Abbas, dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Faja'at imra'atun min Khas'ama, maka tiba-tiba datanglah seorang wanita muda dari Khas'am. Khas'am adalah salah satu suku dari suku besar Qahtan, nasabnya sampai kepada Kahlan, tempatnya dari jalan ke Taif menuju ke Abha. Wanita ini wanita muda, ya, dan Fadl juga adalah lelaki yang muda. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha, maka Fadl melihat kepada pemudi ini. Wa yanzuru wa tanzuru ilaihi, perempuan ini juga melihat kepada Fadl. Mereka saling pandang memandang. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syiqqil akhar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pandangan Fadl ke arah lain agar tidak melihat kembali wanita tersebut. Faqalat, maka wanita ini pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabira, sesungguhnya kewajiban Allah bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah haji telah tetap, tapi kewajiban tersebut mendapati ayahku dalam keadaan telah tua renta. La yathbutu ala rahilah, tak mampu lagi duduk di atas kendaraan dalam waktu yang lama. Ayahnya telah tua, kemampuan ada, bekal ada, tapi tak ada kemampuan fisik. Afa ahujju anhu, bolehkah saya kiranya haji untuknya, menggantikan dia, membadalkan dia? Qala na'am, kata Nabi, ya. Wa dzalika fi hajjatil wada', kejadian ini terjadi pada haji wada'.
haji terakhir yang dikerjakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tak ada lagi perubahan hukum setelah hadis ini tentang perkara haji. Adapun faidah-faidah yang kita dapat ambil daripada hadis ini menunjukkan larangan memandang kepada wanita yang bukan mahram, karena bisa akan mendatangkan fitnah. Dan hadis ini menunjukkan hendaklah setiap orang berupaya menjauhi pintu-pintu fitnah. Dia berupaya semaksimal yang dia mampu untuk menjauhi pintu-pintu fitnah. Dan fitnah wanita itu pintunya adalah mata. Yang dapat menutup matanya daripada fitnah wanita dapat pula menutup fitnah wanita, ya. Menutup pintu fitnah wanita dari dalam hatinya. Rasulullah melihat Fadl, melihat kepadanya, dia melihat kepada Fadl. Ya, wanita itu bertanya, Fadl melihat kepadanya. Hal yang manusiawi, yang wajar. Ya, namun syariat ada mengatur bahwasanya jika seseorang melihat perempuan, dia khawatirkan akan menjadi fitnah, tidaklah dia akan memalingkan pandangannya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka yaghuddu, menahan, an absarihim, pandangan mata mereka. Menahan bukan harus memejamkan, memalingkan, ya, berupaya tidak melihat. Dzalika azka lahum, itu yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka buat. Allah tahu mata-mata kita yang berkhianat. Ya. Dalam riwayat lain, Fadl bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau palingkan pandangan Fadl, putraku? Kata Nabi, aku melihat ada seorang pemuda dan seorang pemudi, aku khawatir syaitan ia akan membuat runyam pandangan mata keduanya, akan membuat masalah, menjadi fitnah. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bolehnya seseorang menghajikan orang tuanya yang tak mampu lagi pergi haji karena faktor umur yang begitu tua, renta, tak mampu di atas pesawat, di atas kendaraan, ya, lemah fisiknya, tapi punya finansial, punya kemampuan uang, tapi tak memiliki kemampuan fisik, mungkin karena ketuaan atau karena sakit yang berketerusan membuat dia lemah. Maka dibolehkan bagi orang-orang semacam ini untuk dihajikan. Yang paling utama adalah dihajikan oleh anak-anaknya, kerabatnya, terdekat dengannya. Kalaupun dihajikan dengan orang lain juga tidak ada masalah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya tak mengapa perempuan menghajikan laki-laki, tak mengapa laki-laki menghajikan perempuan. Ya. Dalam bab fardu, haji yang fardu baginya, haji yang wajib, boleh dia ketika tak mampu fisiknya dihajikan oleh orang lain, dengan syarat orang yang menghajikan tersebut pernah haji untuk dirinya terlebih dahulu. Demikian jugalah dalam haji-haji yang sifatnya mustahab atau tatawwu yang sunnah. Boleh seseorang menghajikan orang tuanya. Haji sunnah karena orang tuanya pernah haji, tak mengapa. Jika tak mampu lagi orang tuanya melaksanakan ibadah haji karena sakit, ketuaan, atau jika orang tuanya telah wafat, boleh dihajikan. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa dalam menghajikan seseorang, tidak harus yang menghajikan itu harus dari satu tempat, satu daerah, satu wilayah. Karena Nabi SAW tidak bertanya tentang wanita ini, dari mana asalmu, ayahmu dari mana. Boleh saja orang Mekah menghajikan untuk orang Indonesia, ya, atau orang yang di Malaysia menghajikan untuk orang Indonesia. Tak ada sama sekali keterikatan tempat.
Ya, boleh-boleh saja. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan orang yang sedang ihram, jika dia perempuan, wajib bagi dia untuk membuka wajahnya. Ya. Dan fatal melihat perempuan ini, melihat wajahnya. Karena itulah dia melihat kepadanya, tertarik karena kecantikannya. Perempuan ini pun tertarik karena kegagahan Fadl. Memanglah Nabi yang mulia SAW, Bani Hashim, rata-rata mereka orangnya gagah-gagah. Allah berikan pada mereka keutamaan. Ya. Tapi jika sekiranya wanita itu khawatir terlihat oleh laki-laki yang dia tak ingin dia melihat wajahnya, tak mengapa dia menutupkan wajahnya. Tapi bukan dengan niqab. Bukan dengan niqab. Niqab adalah kain yang khusus dibuat, dirancang sebagai penutup wajah wanita. Ini tak boleh dipakai ketika ihram. Kalau dia ingin menutupi wajahnya, maka tutupkanlah dengan kain yang bukan khusus menutup wajah, dengan selendangnya misalnya, tak mengapa. Dia ulurkan selendangnya ke bawah, tak mengapa. Tidak dengan cadarnya atau niqab. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika berpapasan dengan rombongan orang-orang, maka dia mengulurkan dari atas kepalanya kain-kain menutupi wajahnya. Dan ini menunjukkan menutup wajah adalah perkara yang disyariatkan, tidak boleh diingkari, apalagi dijadikan sebagai simbol pelecehan terhadap orang-orang yang memakainya dengan berbagai macam sebutan, teroris, ninja dan semacamnya, yang bisa membuat pelakunya keluar daripada Islam karena melecehkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syariat cadar ada. Tidak ada perselisihan tentang syariat cadar, tidak ada perselisihan. Sepakat ulama cadar disyariatkan. Bedanya adalah hukumnya wajib atau tak wajib, tapi syariatnya ada. Ya, jumhur mengatakan tak wajib, tapi disyariatkan. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian membeda-bedakan, jika dia masih muda, belia, khawatir fitnah, wajib. Apalagi jika dia cantik. Jika telah tua renta, tak mengapa. Khilaf antara ulama dalam perkara ini. Sisi Nabi SAW, mereka menutup wajah-wajah mereka. Maka jangan dilecehkan syariat ini. Ya, apalagi dibuat film. Ya, dibuat perangan antara perempuan yang bercadar tak bercadar, menang yang tak bercadar. Dia jamret cadarnya, dia buang. Ini pelecehan kepada syariat, tak layak diangkat sebagai film. Ya, ini melecehkan syariat Islam. Dan dalam hadis yang mulia ini juga terdapat keutamaan berbakti kepada orang tua, di mana anak ini berupaya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, menghajikan orang tuanya, ya, melunasi hutang orang tuanya, dan lain-lainnya. Jika orang tuanya pernah berniat mau haji atau pernah bernazar mau haji, orang tuanya tak mampu melaksanakannya karena usia atau karena keburu wafat, dia yang melepaskan nazar orang tuanya. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya berboncengan ketika mengendarai tunggangan, baik unta atau kuda atau keledai atau motor dan semacamnya boleh. Menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Ya, Nabi bukan raja, tapi dia Nabi SAW. Dia membonceng para sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, di belakang Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas, membonceng Muhammad bin Ja'far dan lain-lainnya. Rasulullah SAW. Sebagai tanda tawaduknya Nabi SAW. Dia bukan raja, dia Nabi. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bolehnya laki-laki mendengar perkataan wanita asing. Boleh jika terdapat padanya maslahat dalam bab muamalat, dalam bab fatwa, dalam bab ajar mengajar, tak mengapa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
ada puluhan, belasan daripada guru-gurunya dari golongan wanita. Demikian juga Ibunda Aisyah adalah guru para sahabat, guru para tabi'in. Mereka mendengarkan perkataannya, hadis-hadis yang dia sampaikan. Ya, dalam bab bermuamalat tak mengapa, dalam berjual beli, dalam minta fatwa dan semacamnya. Ya, sebatas muamalat, sebatas mendengar, bukan dengan fitnah. Dan sebatas wanita berbicara, bukan dengan mendayu-dayu, menggoda, genit, biasa, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat anta hujja walam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummik dinun akut dainun ahsanallahu ilaikum ara'aiti law kana ala ummik dainun akunti qadiyatah uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa rawahul Bukhari. Adapun hadis yang berikutnya, hadis ke-598 dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, tadi Fadl Ibnu Abbas, ini Abdullah Ibnu Abbas. Ya, anak-anak Abbas itu ada beberapa orang laki-laki, tapi kalau disebut Ibnu Abbas, maka itu sudah pasti maksudnya adalah Abdullah. Fadl juga anaknya Abbas. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas maksudnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Dan dalam sahabat-sahabat Nabi ada 4 orang Abdullah. Semuanya namanya Abdullah. Semuanya orang-orang yang mulia dan utama. Semuanya Quraisy. Disebut dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Abdullah ibnu Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Amr bin As. Ya, satu lagi Abdullah ibnu Mas'ud. Semuanya Abdullah. Semuanya ulama. Jika disebut Al-Abadilah maka pasti kepada 4 orang Abdullah ini, tak ada yang lain. Jika disebut Ibnu Abbas maka tak ada kecuali Abdullah. Jika disebut Ibnu Umar tak ada kecuali ya Abdullah bin Umar. Padahal anak Umar lain ada Ubaidillah dan lain-lainnya. Tapi jika disebut Abdullah maka dia pasti anak Ibnu Umar, pasti adalah Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah. Juhainah adalah merupakan suku kecil yang menginduk kepada suku Qahtan juga. Ya, tempatnya di tepian pantai timur Laut Merah, di tempat yang bernama Luj. Ya, alhamdulillah kami pernah ke sana, pernah berkemah 3 hari di sana. Ya, bertepian dengan Lautan Merah. Di sana ada tempat penyaringan air laut, ya, menjadi air tawar yang disubsidikan ke masyarakat, ke penduduk. Namanya Luj. Di sana ada tempat mereka dari Juhainah, nisbatnya Juhani. Bahwasanya seorang wanita dari Juhainah datang menemui Nabi SAW dan dia berkata, sesungguhnya ibuku, wahai Rasulullah, pernah dahulu bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Walam tahujjah hatta matat, namun nazarnya belum sempat dia tunaikan sampai dia meninggal. Bernazar adalah seseorang ya mewajibkan atas dirinya sesuatu perkara yang asalnya adalah tidak wajib, tapi menjadi wajib dengan nazarnya, dengan janjinya, dengan perkataannya. Ya, boleh saja ibunya ini pernah haji, kemudian dia bernazar untuk haji kembali, atau boleh saja dia memang bernazar ya akan melaksanakan ibadah haji, walaupun haji menjadi suatu kewajiban baginya, tetapi nazarnya belum dia lakukan, keburu meninggal. Afa ahujju anha, bolehkah saya berhaji untuknya? Qala na'am, kata Nabi, ya. Hujji anha, hajikanlah dia, hajilah untuknya.
Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan, qiyas. Ya, kata Nabi, Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Bagaimanakah pandanganmu sekiranya ibumu meninggalkan hutang? Bukankah engkau wajib mengganti hutang ibumu? Uqdu Allah, maka tunaikan pula lah hutang makhluk kepada Allah. Fallahu ahqqu bil wafa, hutang yang terjadi antara makhluk dan Allah tentulah lebih layak untuk ditunaikan. Nazar itu hutang kepada Allah, tunaikan. Dan Allah memuji orang-orang yang bernazar ketika menepati nazarnya. Allah mengatakan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman. Ya, mereka menunaikan nazar mereka dan mereka begitu takut hari kana syarruhu mustatira, yang kejelekannya begitu tersebar, yaitu hari kiamat, huru-hara hari kiamat. Di sini Allah memuji orang-orang yang menempati nazar. Ya, walaupun hukum asal nazar ini makruh, tak disukai, karena nazar hanyalah diperbuat seseorang yang hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala alias kikir. Ya, karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya beliau melarang nazar. Kata Nabi, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidaklah membawa kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Karena nazar itu hanyalah dilepas terhadap orang-orang yang kikir, hitung-hitungan. Kalau saya sakit, kalau saya sembuh dari sakit saya akan berpuasa. Tak sembuh tak puasa dia. Ya, menunjukkan dia ibadahnya itu ada hitung-hitungan. Kalau saya lulus ujian, kalau saya masuk ini, saya diterima di sana, saya akan memberikan sedekah kepada anak yatim. Ini semuanya ada tendensinya. Walaupun nazar untuk Allah, tapi makruh asalnya. Namun ketika seseorang telah bernazar, wajib ditepatinya. Ketika dia tepati, maka dia berpahala. Ketika dia tidak tepati, maka dia berdosa dan akan terus-menerus ada di pundaknya nazar tersebut sampai dia tunaikan. Sebagaimana hutang. Hutang itu kalau kita bayar senantiasa di pundak kita sampai ditunaikan atau ditunaikan oleh keluarga kita. Atau tunggu nanti hari kiamat. Ya, di sanalah akan ditunaikan oleh orang-orang yang dahulu berbuat kezaliman, mengutangi dan dia tidak bayar. Nanti di sana di akhirat dia akan selesaikan. Tentunya menyelesaikan hutang di akhirat bukan uang dengan uang lagi, tapi dengan amalan-amalan kebaikannya yang akan dia berikan kepada orang yang dia hutangi. Maka berhati-hatilah dengan hutang, ingat selalu tunaikan, bayar. Yakinlah Allah mudahkan, semoga insya Allah Allah mudahkan pula untuk melunasinya. Ya, adapun faedah-faedah yang kita ambil daripada hadis ini, bahwasanya nazar itu berlaku, wajib hukumnya ditepati ketika seorang bernazar selama memang nazar tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Adapun nazar dalam kemaksiatan tak boleh ditepati. Ya, bernazar dia jika nanti diterima jadi karyawan di sebuah instansi pemerintah atau di perusahaan, dia akan memutuskan silaturahminya. Ini tak boleh tunaikan. Ini nazar dalam maksiat. Nazar tersebut harus dengan ucapan. Aku bernazarlah nanti apabila aku lulus ujian aku puasa 2 hari. Itu nazar. Kalau hanya di hati tak dikeluarkan, tak menjadi nazar. Ya. Nazar boleh tanpa diiringi sumpah, boleh dengan sumpah. Demi Allah jika aku lulus ujian aku puasa 2 hari. Ini dengan sumpah atau tanpa sumpah. Jika aku lulus aku akan puasa 2 hari. Semuanya nazar. Jika seseorang dia mau haji kemudian tak sempat haji karena keburu wafat dan dia telah siapkan uangnya, maka wajib uang tersebut dilaksanakan haji bagi orang yang telah berniat untuk haji tersebut yang telah meninggal. Ya, wajib hukumnya karena dia sudah punya uang, sudah punya harta, sudah dia masukkan ke dalam rekening kemudian wafat. Sudah lunas.
maka ada kewajiban keluarganya untuk menghajikan dia karena dia mampu. Ya. Apabila tak punya uang, ingin berhaji tapi tak punya uang, keburu wafat, disunnahkan bagi keluarganya, anaknya atau siapa, ya, dari sahabatnya ingin menghajikannya, sunnah hukumnya, tak wajib karena dia tidak memiliki uang. Ya, kalau dia punya uang, apalagi dia telah masukkan, kemudian dia juga, ya, mau haji tapi keburu meninggal, ya wajib baginya untuk melaksanakan haji tersebut. Ketika dia telah meninggal, kewajiban itu pindah kepada keluarganya. Karena dia telah berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sifatnya adalah nazar. Dan apapun hutang mayit, jenazah, ya wajib ditunaikan walaupun dia tidak meninggalkan pesan wasiat. Kadang-kadang ada kita berhutang sana sini meninggal, walaupun tak ada wasiat, keluarganya wajib membayar utang tersebut. Ya, di sini orang tuanya tak beri wasiat tapi meninggal, maka anaknya bertanya kepada Rasulullah, hajikan dia, penuhilah hutangnya, tepatilah hutangnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam salah satu sumber agama adanya qiyas. Ada 3 perkara yang disepakati ulama menjadi sumber dalam penetapan hukum. Pertama adalah kitabullah, Quran. Kedua sunnah Rasulullah, sunnah yang sahihah. Yang ketiga adalah ijma', konsensus, kesepakatan ya kaum muslimin atas suatu perkara, seperti kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini ijma'. Kesepakatan sahabat untuk membakar semua mushaf selain mushaf Utsman. Ini ijma'. Ini sumber dalam hukum Islam yang tak boleh diingkari. Hukumnya adalah kufur, mengingkari Quran, sunnah, ijma'. Yang keempat, sumbernya adalah qiyas. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya, ketika tak ada ketentuan secara nas yang eksplisit tentang satu perkara hukum, maka dicarikanlah yang mirip-mirip dengannya, namanya qiyas. Ada kesamaan. Ya, bagaimana kita berzakat di negeri kita? Ya, sementara zakat pada masa Nabi itu hanyalah merupakan bahan-bahan makanan pada masa mereka, kurma, anggur dikeringkan dan semacamnya. Maka para ulama mengambil kesimpulan nasi pun dizakati, beras pun dizakati, pengganti daripada kurma. Apa kesamaannya? Sama-sama bahan makanan pokok, kebutuhan pokok manusia, sama-sama dapat disukat dan ditimbang, sama-sama dapat bertahan lama. Apa yang ada pada kurma dalam hal ini ada pada nasi, pada beras. Maka beras pun dizakati. Inilah namanya qiyas. Dalam Quran tak ada segala macam bentuk nama-nama narkoba yang datang belakangan. Ya, banyak namanya, entah apa-apa, mereknya pun apa-apa. Ya, Quran datang menjelaskan kaidah umum saja. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar. Khamar definisinya adalah semua yang yukhamirul akal, menutupi akal sehingga seorang akalnya hilang fungsinya. Ala sabilit taladzud, hilang akalnya, ya tujuannya adalah untuk bersenang-senang, berhura-hura. Hilang akalnya, mabuk karena ingin berhura-hura, senang, fly, terbang, melayang dan semacamnya. Maka segala macam benda, baik itu cairan atau benda padat yang dihisap, yang disuntikkan, apapun namanya, ya, jika dia memabukkan, membuat orang fly, maka hukumnya adalah khamar, apapun namanya. Bagaimana ganja? Sebagian orang mengatakan ganja tak ada dalam Quran. Tak ada hurimat alaikum ganja, tak ada. Kita katakan ganja itu masuk ke dalam jenis khamar. Kenapa? Karena memabukkan, membuat orang hilang ingatan, juga merusak. Narkoba merusak diri, merusak akal, merusak jiwa.
Ya. Jadi nggak ada alasan nanam ganja. Haram. Merusak. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini terdapat ya keteladanan Nabi yang mulia SAW dalam memberikan pengajaran, di mana untuk memudahkan pemahaman Nabi memberikan contoh-contoh permisalan agar lebih gampang dipahami. Ya, orang tahu hutang orang tuanya wajib dibayar, demikian juga lah hutang kepada Allah. Inilah permisalan, dan Al-Quran banyak memberikan permisalan-permisalan. Dan hadis yang mulia menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang hidup, jika memang perbuatan tersebut merupakan ibadah yang dalilnya ada, keterangannya ada, dapat sampai kepada orang yang telah mati. Ganjarannya, pahalanya, ya, selama memang ada padanya dalil. Sebagian orang mengatakan jika orang telah meninggal terputuslah semua amalannya dan tak akan mungkin lagi dapat mendapatkan keberuntungan dari amalan orang-orang hidup. Kata mereka, kenapa? Selesai meninggal dia. Kata mereka, Allah berfirman, walaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidaklah memiliki apapun kecuali apa yang dia upayakan. Kata mereka, ayat ini menunjukkan mayat itu hanyalah manfaat daripada apa yang dia upayakan saja ketika hidup. Ketika meninggal tak lagi dapat. Ya. Hadis yakni ayat ini benar bahwasanya mayat itu tak bisa lagi membuat apapun setelah dia mati karena terputus amalannya, tidak bisa mendatangkan manfaat apapun untuk dirinya lagi ketika dia telah meninggal karena terputus dengan wafatnya dia. Tapi tidaklah ayat ini menutup pintu ya pahala, ganjaran, keutamaan yang dihantarkan orang yang masih hidup kepadanya. Ayat ini hanyalah bicara tentang orang yang telah meninggal tak bisa lagi beramal. Walaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia upayakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan dia akan melihat usahanya. Ya, yang dia upayakan ketika di dunia ya tak bisa lagi disambung dengan meninggalnya dia, kecuali apa-apa yang disebutkan dalam 3 hal: ilmu bermanfaat, anak saleh, sedekah jariyah, terus mengalir, kemudian juga amalan-amalan ini perbuat orang untuk dia manfaatnya, seperti doa. Kalaulah tak ada manfaat sama sekali, orang telah meninggal, tak bisa kita beri manfaat untuk orang meninggal. Untuk apa kita sholatkan jenazah? Tinggalkan saja, udah nggak ada guna. Sebagian orang menganggap demikian, maka pemahaman yang salah. Orang yang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal, tetapi haruslah mengacu kepada dalil, bukan segalanya. Karena sebagian ulama pun terlampau longgar sehingga mengatakan semua bisa diberikan untuk orang meninggal. Ya, apapun bisa. Salat untuk orang meninggal bisa, kata mereka. Baca Quran, pahala untuk orang meninggal bisa. Ada sebagian ulama berpendapat demikian. Mereka perluas. Ya, sehingga banyaklah amalan-amalan yang mereka perbuat yang Nabi tak pernah contohkan, memberikan hadiah pahala Fatihah untuk orang yang meninggal, pahala Yasin untuk orang yang meninggal. Ya, ini ibadah butuh panduan. Nabi tak pernah ajarkan, sahabat juga tak pernah lakukan. Mereka kiaskan dengan yang lain. Mereka kiaskan dengan haji saja bisa untuk orang lain. Ya, kita katakan tak bisa dikiaskan antara haji dengan ibadah-ibadah lain. Ya, dalam ibadah itu jika ada nas tak menerima kias. Tak bisa dikiaskan subuh 2 rakaat dengan zuhur 4 rakaat, berbeda. Oleh karena itulah bisa selama ada dalilnya. Apa yang datang dalilnya? Doa. Alladzina yaqul rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka lah orang yang berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang terdahulu daripada kami dengan iman mereka. Satu doa, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ketika jenazah diletakkan di hadapan kita doakan.
Yang kedua, sedekah. Ya. Boleh sedekah tersebut diniatkan untuk orang yang telah meninggal, bahkan telah tegak pada ijma'. Yang ketiga, ibadah haji. Ya, kemudian hutang-hutang dalam perkara-perkara yang memang boleh diganti, seperti hutang puasa dalam bentuk nazar, digantikan oleh orang-orang hidup dari kerabatnya untuk orang yang telah meninggal. Intinya selama ada padanya panduan dalil. Kalau tak ada dalil, lebih utama ditinggalkan, walaupun perkaranya adalah khilaf antara ulama. Dan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua akan tetap berkelanjutan walaupun orang tua telah meninggal. Bahkan kata para ulama, berbakti kepada orang tua itu akan lebih nyata, lebih jelas, lebih konkret setelah orang tua meninggal, karena tak ada tendensi lagi. Ketika hidup kita berbakti kepada orang tua, ada tendensi supaya orang tua kita bagi-bagi hartanya, supaya orang tua kita memberikan kepada kita warisannya dan semacamnya. Tapi setelah mati tak ada tendensi. Ketika itu kita berbakti, tampaklah keikhlasan anak ketika setelah orang tuanya mati berbakti pada orang tuanya. Apa baktinya? Mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, berhaji untuk mereka. Inilah bakti yang tulus, karena tak ada lagi tendensi. Ketika hidup kita berbakti, kenapa? Mungkin karena segan, takut sama orang tua, macam-macam, mengharapkan kebaikannya, hartanya. Tapi setelah meninggal tak ada tendensi lagi, maka murni keikhlasannya. Ingat orang tuanya, dia berdoa. Inilah tanda anak yang berbakti. Setelah meninggal dia sambung silaturahmi kepada kerabat orang tuanya. Inilah tanda anak yang berbakti, karena enggak ada lagi tendensi. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam Muhammad. Berapa sisanya? Lagi ya, 7. Ustadz, bila agama Islam telah Allah sempurnakan, maka kenapa ada sumber selain syariat dari Quran dan Sunnah berupa qiyas? Ya, qiyas itu juga terdapat banyak penjelasannya dalam Quran. Ya, berupa permisalan dalam surah Al-Baqarah saja banyak permisalan. Ya, au kasayyibin minas sama', perumpamaan orang munafik bagikan air hujan yang turun dari langit sampai akhir ayat. Bagikan orang yang bakar api, kemudian api menyala menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah padamkan. Ya. Dalam Quran banyak ayat qiyas, berpuluh-puluh ayat menunjukkan adanya qiyas. Dalam hadis pun demikian. Maka qiyas itu dengan dalil, dengan hadis. Apa kata Rasulullah SAW tentang masalah sedekah? Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Ya Rasulullah, seseorang melampiaskan syahwatnya dapat ganjaran pahala. Kata Nabi apa? Ara'aita law wada'ahu fi haramin. Bagaimana jika kemaluannya wada'ah fi haramin? Kemaluannya dia tempatkan pada tempat yang haram. Alaysa alaihi wizrun? Bukankah dia dapat dosa? Ini qiyas. Wa kadzalika idza wada'aha fi halal. Demikian juga jika ditempatkannya pada tempat yang halal dapat pahala. Inilah qiyas. Jadi sumber qiyas juga merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah tanya tentang dalil qiyas, kata dia tunggu 3 hari. Setelah 3 hari dia baca dari awal Baqarah sampai akhir, dia sebutkan berpuluh-puluh ayat tentang adanya qiyas. Ya. Ijma' juga daripada Quran. Ya, perintah-perintah tentang ijma' itu daripada Quran dan daripada Sunnah. Kata Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah. Yadullahi ma'al jamaah. Tak akan mungkin umatku sepakat atas kesesatan. Tangan Allah bersama jamaah. Dalil tentang adanya ijma'. Ya, karena itulah dikatakan ulama, ya, 4 hal ini hampir-hampir sepakat ulama. Cuma segelintir yang menyeleneh dalam bab ini zahiriyah, yang mereka tak menerima qiyas. Tapi dalam praktek
fikih mereka juga mempraktikkan qiyas. Dapat dikatakan ijma' lah 4 hal ini. Adapun Zahiriyah lisannya tak mengatakan, tak menerima konsep qiyas, tapi praktiknya mereka lakukan. Dan qiyas yang maksudnya adalah qiyas yang sahih, bukan qiyas yang tak sahih, bukan qiyasun fasid. Sebagaimana mengkiaskan laki-laki perempuan tak bisa. Itu qiyasun fasid. Al-qiyasu ma'al fariq, mengkiaskan sesuatu yang tak sama, enggak bisa. Apa perbedaan salat syuruk dan duha? Sebagian mengatakan syuruk itulah duha. Sebagian mengatakan tidak, syuruk itu tak termasuk ke dalam duha. Dia adalah merupakan ibadah dilakukan seseorang. Setelah sholat dia menunggu, meninggalkan masjid sampai datang matahari naik sepenggal, dia sholat syuruk, bukan duha. Sebagian mengatakan syuruk itulah awal duha. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam.